Oke, tes kita sampai di Salatiga, yaitu suatu daerah di Pulau Jawa. Jawanya mana, browsing sendiri. Jadi kemarin kita sudah membicarakan tentang vlog, catatan, dan Marco Polo, dan juga Columbus, dan juga Empu Prapanca. Ngalor ngidul ya pembicaraannya. Tapi apakah sebenarnya fungsi dari catatan guru di kelas ini? Guru itu punya beberapa catatan, ada catatan jurnal kurikulum, ada catatan jurnal spiritual, dan ada juga catatan jurnal sosial. Jadi segala kejadian di kelas itu tidak luput dari pencatatan guru. Gunanya apa? Pertama sebagai bukti otentik tentang kejadian-kejadian yang terjadi di kelas. Apakah hanya sebagai bukti? Kalau sebagai bukti aja berarti fungsinya cuma untuk membela diri. Bukan ya, jadi ada yang disebut dengan penelitian tindakan kelas. Jadi jika di sebuah kelas terdapat kendala atau hal yang belum sempurna, bisa disempurnakan berdasarkan catatan itu. Jadi catatan, vlog, blog, ataupun catatan yang berupa sumber tertulis itu sangat penting. Karena nanti secara kualitatif dapat dianalisis guru bersama wakil kepala sekolah, bersama kepala sekolah sebagai pengawasnya untuk melakukan penelitian terhadap kelas ini tentang tindakan-tindakan apa saja yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan yang ada. Memperbaiki keadaan itu apakah hanya keadaan kognitif? Tidak. Yang diperbaiki bukan hanya nilai siswa. Pertama-tama memang kita lihat khususnya nilai siswa. Kalau belum sampai, tindakannya apa? Cuma ada juga analisis situasi kelas, ya. Atau semangat belajarnya anak-anak atau motivasi belajarnya. Jadi kalau biasanya kita penelitiannya kuantitatif, sekarang ini kualitatif ya. Jadi, kita memberikan perlakuan di kelas. Misalnya selama ini belajar dengan pendekatannya misalnya kita menggunakan model pembelajarannya misalnya discovery learning. Ternyata hasil belajar kurang memuaskan. Kemudian kita coba dalam penelitian tindakan kelas kita menggunakan tim game ya modelnya. Ternyata setelah tim game dilakukan, nilainya membaik dan motivasi belajar siswa meningkat. Nah, berarti tim game ini menjadi model pembelajaran yang lebih tepat digunakan di kelas itu. Tapi tahu dari mana ya? Dari data-data yang ada. Data sebelumnya yang kita kumpulkan, kemudian data setelah perlakuan dilakukan. Jadi catatan atau jurnal guru itu sangat penting, bukan hanya secara untuk memperkuat gagasan guru terhadap proses yang terjadi, jika terjadi sesuatu ataupun dilaporkan ketika rapat kenaikan kelas ataupun akhir tahun pelajaran, tetapi juga untuk menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan ketika hasil belajar belum memuaskan di rentang waktu tertentu. Jadi hal ini pentingnya. Jadi ketika guru-guru itu membuat blog atau vlog itu juga penting, karena dari vlog ini ada banyak hal. Kita bisa juga gunakan itu sebagai sumber penelitian tindakan kelas, bisa juga sebagai sumber pembelajaran. Tapi yang ditampilkan kok cuma yang semangat-semangat aja ya kan, memberikan contoh yang moga-moga menulari atau memberikan subliminal message kepada orang yang menonton, sehingga yang tadinya malas belajar menjadi semangat mengikuti seperti di video itu, dan juga supaya yang disaksikan itu berguna dan juga memberikan dampak positif. Tapi hendaknya guru-guru tidak berfokus di sini, tapi berfokus kepada pembelajaran yang baik dan benar sesuai dengan ilmu yang sudah dipelajari. Seperti itu. Terima kasih.